المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا مجيب السائلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Undurnaken sithik niku Kang. Kamera unduraken sithik. Bangkune niku. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu shaumu syahri ramadhana ala kulli muslimin mukallafin wa la yasihhu min haidin wa nufasa'a wa yajibu alaihima al-qada'u. Faslun utawi iki ku fasal suci yajibu wajib apa shaumu syahri ramadhan apa saulan ramadhan ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf wala yasihu lan ora sah posone min haidin saking wong kang haid wa nufasa lan wong kang nifas. Wajibulan wajib alaihi ma ing atase haid lan nifas apa al-qada'u ngodoi wa yajuzulan menang apa al-fitru buka li musafirin kedue wong kang musafir safara qasrin kelawan lungone kang menangaken salat qasar wa illam yasyuk lan senajan ora masyaqqati alaihi ing atase wong mau apa saumun poso walimaridin lan iku kedue wong kang lara wa hamilin lan wong kang meteng wa mardi'atin lan wong kang nyusoni yasyukku kang masyaqqati alaihi ing atase wong ku mau kabeh masyaqqatan kelawan masyaqqat la tuhtamilu kang ora nahan al-fitra ing buka. Wajibulan wajib alaihi ing atase wong iku kabeh apa al-qada'u ngodoi. Wajibulan wajib apa at-tabitu nginembangaken wa ta'yinu lan nyataaken fin niyati ing dalam niat likulli yaumin kedue saben-saben dina. Fasal niki menerangkan tentang setiap orang Islam, setiap orang muslim mengecualikan non-muslim dan orang mukallaf mengecualikan orang sing majnun atau orang kecil yang masih bayi, maka dia diwajibkan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mukallaf di sini niku anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, bisa cewek dhewe nek mari BAB, ngerti mana sing elek, mana sing apik, mana sing elek, ngerti mana bara apih dan tidak, maka dia sudah dinamakan mukallaf. Jadi tidak nunggu balik. Anak kecil, anak sing umur 7 tahun, 8 tahun
atau 10 tahun itu kalau sudah tahu caranya makan sendiri, caranya cewek sendiri, maka dia juga diwajibkan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wala yasihu min haidin wan nufasaah. Puasa boten sah dilakukan bagi orang yang haid dan nifas. Ketika seseorang itu lagi suci, terus dia tiba-tiba kedatangan bulan, maka saat itu juga puasanya batal. Wajibu alaihima al-qadha'u, dan mereka niku wajib mengqadha'i. Jadi orang yang haid, orang yang nifas, atau orang yang melahirkan, dia diwajibkan mengqadha'i puasanya. Ya. Jadi jangan mentang-mentang dia itu tidak berpuasa karena ada uzur, terus dia tidak mengqadha'i, tidak seperti itu. Jadi orang yang haid walaupun dia tidak puasa, maka ketika dia sudah keluar dari bulan Ramadan, dia tetap diwajibkan untuk mengqadha'i puasa yang ditinggalkannya. Beda dengan sholat. Ketika orang haid atau ketika orang haid, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, bahkan haram untuk melaksanakan sholat. Tapi dia tidak perlu untuk mengqadha' sholat. Perlu dibedakan ya. Ada wanita kedatangan bulan, otomatis dia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat. Bedanya adalah kalau sholat dia tidak perlu mengqadha'i, tapi kalau puasa dia tetap mengqadha'i. Bedanya gitu aja. Sama-sama tidak boleh melaksanakan ibadah itu, tapi kalau sholat dia tidak perlu mengqadha'i, kalau puasa dia mengqadha'i. Kenapa kok seperti itu? Karena sholat itu sangat banyak. Sehari ada 5 sholat. Berapa rakaat sudah tidak terhitung, banyak. Sehari ada 5 rakaat. Ya toh? Sedangkan haid sendiri adalah menjadi sifatnya perempuan. Jadi tidak bisa dihindari, pasti selalu setiap bulan pasti ada. Paling lama 15 hari. Sampai coba hitung. 15 hari apa jenenge 5 ping 15 hari. 5 sholatan ping 15 hari. Maka 75 sholatan. Kasihan dia melaksanakan qadha 75 sholatan. Setiap bulan seperti gitu terus. Maka dari itu dapat keringanan orang yang haid, dia tidak boleh sholat dan juga tidak perlu untuk mengqadha'i sholatnya. Dikarenakan seperti itu. Ya, beda dengan puasa. Kalau puasa itu setahun sekali. Jadi ketika dia tidak melaksanakan puasanya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha karena cuma setahun sekali. Tidak ada beban. Gitu. Terus ada pertanyaan, kenapa orang haid dan nifas itu tidak boleh berpuasa? Kalau sholat sudah jelas. Kalau sholat adalah membawa hadas atau darah. Kenapa orang haid dan nifas tidak boleh berpuasa? Dikarenakan orang haid dan nifas itu selalu mengeluarkan darah, sehingga sangat lemah dalam staminanya, gitu. Maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tidak boleh melaksanakan puasa Ramadan.
Wa yajuzu al-fitru li musafirin safara qasrin wa illam yasyuk alaihi saumun. Diperbolehkan boten berpuasa bagi orang yang berpergian, gitu. Bagi orang yang berpergian dengan jarak yang diperbolehkan mengqashar salat. Wa illam yasyuk alaihi saumun, walaupun sebenarnya tidak berat baginya untuk mengerjakan puasa tersebut. Jadi orang itu boleh tidak berpuasa, mboten masalah mokel, mboten angsal dosa nggih. Nek mokel biasa angsal dosa. Tapi ada yang diperbolehkan tidak berpuasa tapi tidak mendapatkan dosa. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah ketika seseorang itu berpergian dan bepergiannya sudah melewati jarak bolehnya untuk mengqashar. Nek bepergian nang kene sing nggih mboten angsal. Berapa jarak itu? Jarak diperbolehkan untuk mengqashar itu berapa? Ya 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu? Ya 85 km atau 90. Paling aman 100 km. Madzhab Syafi'i 85 atau 90-an, 90 km maka sudah diperbolehkan mengqashar. Kalau sampai bepergian sejauh itu, sampai boleh untuk tidak berpuasa. Walaupun sebenarnya wa illam yasuk alaihi saumun, sebenarnya sampean mampu untuk berpuasa, itu mampu. Wa illam yasukkan orang masyaqqati, sebenarnya tidak ada masyaqqat pada diri sampean, masih kuat. Tapi kalau sampean ingin mokel enggak terserah, mboten masalah, mboten dapat dosa. Nek zaman dulu itu kan gawe unta jaran, bepergian jauh kayak ngoten niku panas nang padang pasir, sedangkan wajib berpuasa, maka diberi keringanan. Kalau memang sudah melewati 2 marhalah, dia tidak perlu untuk puasa, boleh untuk mokel. Cara sampean terus maksudnya mboten sik tetep poso nggih mboten masalah, tambah bagus. Walaupun sekarang sampean numpak Pajero, numpak Xenia, ASEAN, Musikan, kuat, ya gak ngelak, ya gak luwe. Tapi sampean perjalanannya sudah 90 km tujuannya, maka boleh sampean untuk mboten berpuasa alias mokel. Gitu. Kalau ada seorang pemuda gitu, dengan syarat iki wonten syaratnya nggih. Syaratnya niki. Syaratnya adalah diperbolehkan seperti itu. Syaratnya adalah bepergiannya sebelum fajar, safar, sebelum fajar. Jadi bepergiannya itu sebelum subuh. Mungkin sampean mari sahur, bepergian pulang kampung tempundi, maka boleh. Tapi kalau sampai bepergian pas terbitnya matahari, tidak boleh mokel atau tidak boleh buka di tengah-tengah. Ya, ini pendapatnya Imam Romli. Tapi kalau pendapatnya Imam Muzani, tidak perlu nunggu sebelum subuh. Sampean jam 7, jam 8 berangkat perjalanan, yang penting sudah mencapai 90 km atau 2 marhalah, boleh sampean mokel. Jadi intinya ada 2 pendapat, terserah sampean milih sing pundi, tapi yang paling kuat adalah sebelum fajar perjalanannya. Sampean berangkat sebelum fajar, maka diperbolehkan sampean buka atau mokel di tengah-tengah jalan. Paham nggih? Jadi Imam Romli mengatakan sebelum fajar, syaratnya adalah sebelum fajar perjalanan menuju 2 marhalah tadi. Tapi kalau Imam Muzani tidak harus berangkat jam 7, 8 yang sudah terbit matahari, sudah boleh. Yang penting
sudah 2 marhalah. Lah gimana kalau ada pemuda tenger-tenger jam 12 kangen ambek pacare nang kampung, terus mari sahur terus berangkat, nang kampung berhubung kangen gitu. Perjalanan itu sebenarnya sudah 100 km, sudah melewati, atau 100 lebih, sudah 2 marhalah. Tetap orang itu tidak boleh mokel, tidak boleh berbuka di tengah jalan. Walaupun dia perjalanannya sebelum fajar, yang kedua perjalanannya lebih dari 2 marhalah, tetap dia tidak boleh mokel. Karena apa? Karena tujuan safarnya, tujuan bepergian ya, karena maksiat. Jadi tujuan karena maksiat tidak bisa. Seperti halnya jamak qashar. Jamak qashar tidak berlaku kalau memang tujuan bepergiannya karena maksiat. Paham ya? Gimana kalau ada sopir truk yang sehari-harinya pasti perjalanan jauh-jauh terus, dari sana nyampe langsung pulang, sini nyampe langsung balik, mana setiap hari gitu dan perjalanannya sopir truk itu juga sudah 2 marhalah terus. Apakah dia boleh mokel terus sampai 30 hari full gitu? Ada khilaf. Pertama mengatakan tidak boleh, dikarenakan dikhawatirkan ini menjadi kebiasaan, kecuali kalau memang ada niat ngodoi, maka boleh, nggak bersalah. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak masalah, walaupun 30 full bukan masalah, sepenting sudah 2 marhalah gitu. Paham ya? Paham. Wajibu alaihi al-qada'u gitu. Bagi orang musafir, orang sakit, kelancat nggih. Walimaridin wa hamilin wa mardi'atin yashukku alaihim masyaqqatun la tahtamilu al-fitrah. Bagi orang yang sakit, orang yang musafir. Sekarang orang yang sakit, orang hamil, orang menyusui, yang dia itu merasa berat untuk berpuasa, maka la tahtamilu al-fitrah, maka dia diperbolehkan boten berpuasa gitu. Sampean sakit, kalau sampean memang merasakan saya sakitnya itu tidak kuat untuk tidak puasa, dia tak terjang terus, gak kuat awakku, stamina aku kok gini, maka sampean diperbolehkan, tidak berdosa. Mboten apa-apa sampean mangan, sampean ngombe, sampean ngono, mboten apa-apa. Nek anjing ngerasa mboten kuat pisan, mboten berdosa. Atau orang hamil ku nggawa wong yo an jero iku. Kaboten nggawa awak gowendut ae kaboten kok, menggos-menggos ngene nggawa wong. Gitu. Kalau memang sudah dirasa dia sudah tidak kuat, maka boleh dia tidak berpuasa. Orang menyusui itu seperti itu. Ya, stamina semakin menurun kalau orang menyusui itu. Maka boleh dia tidak berpuasa. Mboten masalah, nggih mboten dosa. Wajibu alaihim al-qada'u, bagi orang musafir tadi, orang sakit, wanita hamil, orang menyusui, dia diwajibkan untuk mengqadai. Pun paham nggih? Orang musafir mboten masalah sampean mboten sampean buka, mboten poso mokel, dengan syarat perjalanannya 9 km gitu. Orang hamil, orang menyusui, terus apa namanya, orang sakit boleh, dan dia juga diwajibkan untuk mengqadai. Bon, wajibu at-tab'i itu
Wa ta'yinu fi niyati likulli yaumin. Sekarang membahas tentang masalah niat. Wajib niat di malam hari dan menentukan puasa pada saat setiap hari. Wajib sampean niat di malam hari. Sampean bisa niat mari traweh. Nawaitu samawati an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fadlillahi ta'ala, boleh. Atau sampean niatnya habis sahur, mboten masalah. Tapi kalau sampean niatnya sudah masuk subuh, sudah selesai subuh, maka mboten saged dan puasanya tidak sah. Paham ya? Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, puasa Senin, Kamis dan lain-lain, sampean lupa niat sampai subuh, bahkan sudah 5:30 sekape terbit matahari ini, wis ketok cahaya, masih diperbolehkan dengan syarat belum melakukan minum atau makan yang bisa membatalkan puasa, perkara yang bisa membatalkan puasa. Itu kalau puasa sunnah masih diperbolehkan. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Harus wajib niat di malam hari dan terus menentukan puasa pada saat setiap hari. Ditentukan puasa nopo. Mboten Mas, setiap hari ini ditentukan. Pun jebul-jebul sampean hari kelima ganti niate. Niat puasa liya, niat puasa nazar apa napa mboten asal nggih. Mboten asal digabungno dan lain-lain. Wal imsakulan wajib ngeker anil jima'i saking jima. Wal istimta'i lan amrih metune mani. Wal istiqaati lan amrih muntah. Wa anir riddati lan amrih murtad. Wa anid dukhuli aini lan manjingi ain jaufan ing bolongan illa riqatun angin napa namine idune wong al khalisi kang murni al tahiri kang suci minal ma'dinati nggon pendemangane itu. Wajib menahan diri dari jima bersetubuh bagi suami istri. Okay. Ketika sampean itu puasa, maka diharamkan untuk, bukan hanya diharamkan, diharamkan untuk melakukan hubungan biologis. Itu hukumannya berat itu. Kalau sampean tengah-tengah puasa sampai melakukan seperti itu, gitu. Terus harus menahan dugi mengeluarkan sperma, gitu. Sperma dengan sengaja, nek mboten sengaja mboten masalah. Terus muntah dengan sengaja juga, nek mboten sengaja mboten masalah. Terus murtad, gitu. Jadi nek sampean melakukan jima, gitu, keluar sperma dengan sengaja, muntah dengan sengaja dan murtad tengah-tengah puasa, maka puasanya sampean saat itu batal. Wala yajunna lan orab wala yajunna lan orab ora edan walau lahdatan senajan sediluk edan niku wau wala yuhmalan ora ayan-ayanan alaihi ngatasi wong kullu yaumin ing dalem saben-saben dina. Dan juga puasanya itu menjadi batal kalau memang dia mengalami gila. Walau lahdatan, walaupun gilanya itu sebentar. Ngerti nek gila sebentar? Wong sing kumat-kumatan niku obate gak diombe. Enak ngobrol terus ngamuk-ngamuk baru sadar maneh. Nah, dia puasanya batal kalau seperti gitu. Nggih. Wala ya'ina
atau dia pingsan. Pingsan itu dari mulai habis sahur sampai isya, maka itu batal. Kecuali kalau dia sempat sadar, batal masalah. Nah, pingsan setiap hari sepanjang hari batal. Jadi sampean harus perlu sampean fahami masalah puasa nih. Ada 9 hal yang bisa membatalkan puasa. Ada 9 hal yang bisa membatalkan puasa. Sakit dicatat. Kita ilmu. Ada 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 yang boleh tidak melakukan puasa. Jadi nek sampean termasuk golongan 9 boleh sampean mboten puasa. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. 1, yaitu masuknya sesuatu ke lubang 5 atau ke lubang 5, yaitu mulut, hidung, kuping, keluarnya ke dalam pipis itu atau ke jalan BAB 5 gitu. Gimana pengertiannya masuknya mulut ini? Kalau ada benda sesuatu sing sampean telan, maka puasanya sampean batal. Jadi yang dimaksud adalah menelannya. Kalau sesuatu yang sampean telan, maka puasanya sampean batal. Awan-awan ana arek cilik duwe es krim akeh. Es krim sisa-sisa akeh. Terus sampean joko sisae sampean lebokno lambe, batal mboten? Mboten batal. Selagi mboten ditelan. Mboten batal selagi mboten ditelan. Nek sampean lebokno cangkem tok mboten batal. Ana permen sampean bono celep, batal mboten? Hah? Batal mboten? Mboten selagi mboten ditelan. Ana banyu adem seger, sampean ngombe, sampean lebokno nang lambe, mengembang nang lambe gini, batal mboten? Mboten batal selagi mboten ditelan. Harus difahami, fokus, harus paham. Yang dimaksud lubang 5 salah satunya yang ada di list mulut, ini adalah nelannya. Yang membatalkan adalah nelannya. Nek sampean sing nglebokno nang area mulut mboten batal, cuman makruh ora penggawean. Gitu. Nyiksa awake sampean dhewe sampean. Es dikedulinan nang kono. Mau dilepeh maneh. Dikemu dilepeh. Paham nggih? Paham? Harus paham ngeten iki. Difaham nggih? Intine nelennya. Nek sampean gak paham kok sampean mulai kok ditakoki anake, "Pak, nek nelen itu ya apa, Pak?" Perasaanku mau jare pas ngaji nelen batal, Nak. Berarti batal, Nak. Harus dipaham, fokus, nggih. Gimana kalau nelen ludah? Nelen ludah tidak batal dengan 3 syarat. Eling-eling. Nelen ludah tidak batal dengan 3 syarat. 1, ludahnya sendiri. Aja niku niki, serius niki. Ludahnya sendiri. Sampean kira kok ono ngoten niku mosok wong dinidoni, tuh, diombe mboten ya gak ngoten. Nek sampean wis wong ciuman niku batal mboten? Lak mboten. Gitu.
Nek ludahnya ditransfer nang pasangane, lah marun dilek lah batal. Lho, wonten kisah Imam zaman Imam Syafi'i, nggih saged mawon. Guru midoni apa jenenge kene-kene zaman Imam Syafi'i enggak ada murid jenenge sinten supe kula. Niku bawa belil luar biasa sampai Imam Syafi'i iku nek mari ngaji, paham, kon paham, mboten. Ngono ae sak bendina iku. Sampai Imam Syafi'i sanjang ngene. Dikongkon mangat diidoni. Dilek. Sakniki dadi wong sing walim. Teng kitab-kitab pasti wonten jenenge niku. Wong tuwa ngidoni anak njaluk barokah biasa. Lah niku sing membatalkan nek kaya ngoten. Ojo kok ono ngoten ya wonten ae sampean niku cok ngira kok ono. Ngawur ae sampe gak tau didoni. Ya. Jadi ludahnya sendiri. Contohnya ya. Yang kedua adalah ludahnya masih di dalam area mulutnya sampean sendiri, bukan sudah di luar. Yang kedua adalah ludahnya masih di dalam mulut, bukan sudah di luar. Senengane wong gila-gila, maksudnya ilate di lemper-lemper dong ini, baru dicokok maneh, sedot maneh. Ngeten iki nek wis dilewer sedot maneh, niki mboten asal, batal niki. Atau iseng jare ludah gak apa-apa, njokok gelas diwidoni tuh di sampai setengah ngene. Delek kulkas ben seger diombe maneh. Mboten asal niku. Gitu. Harus ludahnya sudah di dalam. Yang dua. Yang ketiga, ludahnya itu murni. Boten kecampuran lagi mari mangan apa sampean mang permen kan dereng dilek mau di ngono ben nempel kabeh diguwak permene kari legi dilek njak ngono rek gitu iki duduk permene ludahe sing tak lek tapi kok legi kayak ngoten nggih ludahnya murni maka ngati-ngati masalah sikatan di puasa ngeten iki hati-hati nih dikhawatirkan masih ada. Nah, itu. Bahkan siwakan sendiri itu boleh makruh kalau siwakan itu boleh, tapi makruh kalau siwakan itu habis subuh. Boleh Mas ya. Itu kan Nabi dhewe sing sanjang. Tapi kalau siwakan di luar sudah jam 12 malam tidak diperbolehkan, bisa membatalkan. Padahal siwak sunnah ya. Hati-hati nek urusan kali ngoten niku. Paham nggih? Krak asin kabeh. Siwakmu ya asin lho kadang-kadang niku. Gitu. Paham nggih? Gimana kalau dia itu wudu sakniki? Wudu berkumur. Wudu sebelum wudu berkumur. Batal mboten? Hah? Batal mboten? Mboten. Selagi mboten ditelan. Apa maneh wudu niku sunnah. Nah, nyambung mboten kali sing wau. Mboten masalah, laksanakan. Niku sunnah. Kemur. Kumu dhisik. Gitu. Terus tambahan, kalau sampean habis kumur sebelum wudu terus sampean lepeh marung ngono sampean ojo mamang untuk ngelek pisan. Nek wis sampean lepeh kumurane terus ojo mamang sampean tapi adem Ustaz. Ya niku jenenge banyu ya apa maneh ya wis adem. Boleh mboten masalah sampean lek dengan syarat sampai 100% gua. Mari dikumur 100% sudah terbuang semua kumuran itu. Sisa-sisa itu dimakfu mboten masalah. Ojo gak 100% sik disisana sithik dilek. Ya ojo ngoten. Wudu ngomong nang pinggir wong akeh. Sisane dilek. Perasaanku mau ngombene kemune wake nyedoke kok metune sak cuprit liyane ndi. Gitu. Harus 100%.
membuang kumuran tadi. Mboten masalah sisa sini. Nek masalah dingin itu krono air ya dingin itu nih sampean anget nang jero terus. Mari campur air dingin kayak ngono, air keran gitu. Gitu. Sampeyan kepengin si anget ya wudu ambek banyu godokan iki lho, anget terus sampean. Oh niku mau napa jenenge? Mulut. Kan ada 5. Yang kedua adalah hidung. Perkara yang masuk nang hidung maka batal. Wah susah wong sing ngene ngopil iki. Waduh, aku hobine ngopil are apa iki. Nah, mangkane iki ngaji ben gak mendek, ben gak mandek nang kene ben paham. Ngaji dhisik, ada terusannya. Gitu. Fokus. Kalau perkara yang apapun benda apapun perkara yang masuk nang hidung itu batal kalau memang cara air nggih masuk nang hidung kalau memang sudah sampai di sini kan panas nang kene. Cara air kan mlebu nang kene kan panas nyenggrak wisan. Maka sudah batal kalau memang nyenggrak. Ini sudah batinnya hidung. Kalau masih zahirnya sini gak batal kalau masih zahirnya. Jadi sampai ngopil itu berarti berbanggalah orang yang biasa ngopil. Jadi aman masian. Mboten batal. Jadi nek sampean wudu kepingin kelebokno banyu nang irung sampai nang dhahire tok mboten masalah, tapi nek sampai sudah nang batine maka batal. Nomor 3 adalah kuping, sama halnya hidung. Kalau memang masih di dhahirnya cara deliji kene iki sampean lebokno nang kene ngukur-ngukur mboten masalah, tapi kalau sudah di batinnya maka batal. Kemasukan air batal, gitu. Sampean mandi seger-seger, tinggu mandi seger, awan-awan, terus mlebu kuping sampai nang batine, maka batal. Beda dengan kalau mandi wajib atau mandi sunnah, seandainya mlebu mboten batal, gitu. Mandi wajib nggih mandi hadas, gitu. Atau mandi sunnah nggih mandi pas hari Jumat, sunnah. Mu sampean aja dikira mandi wajib ku mari bestubuh lah, berarti bestubuh Gus kula Gus awan-awan. Nggih mboten. Sampean keluar sperma ngoten tok, mboten batal. Sampean duwe hadas sperma niku mboten batal, Pak. Mboten batal. Tinggal sampean salat, sampean adus ngoten niku wau. Berarti adus besar niku wau. Paham nggih? Sing keempat niku keluar buang air kecil. Gitu. Sampai masukkan obat lewat situ atau masukkan air bolongan ini sampai kayak air kayak ngeten niki batal. Ini mungkin kurang penggawean lebokno model ngoten gitu. Batal. Nek cara wanita itu tambahan 1 yaitu susu. Nek wong lanang kan cuman 5, nek wong wanita 6 tambahan susu, lupa saya. Gitu. Niku saged batalaken nek perkara yang masuk. Tapi nggih rotok jarang sih nek kejadian seperti itu. Gitu. Keluar air bolongan maksudnya keluarnya apa bahasa Indonesia pipis kok apa sih? Kencing. Kencing ya ini loh. Jadi nggih, cara laki-laki seperti gitu. Cara wanita nggih rada rumit sedikit sih. Gitu. Niki masalah ngaji. Apunten niki masalah ngaji, ilmu, fokus ilmu. Gitu, teng majelis sing barokah. Fokus ilmu. Tapi nek wanita niku saged batal proses kayak ngoten niku saged mboten batal. Nek pancen wanita niku ngapunten nek kabeh apa jenenge membersihkan cewek ngoten niku. Tangannya itu jangan posisi apa jenenge gini, gitu. Jangan posisi gini. Tapi nang gegerane driji. Nek sampean kepengin berseni.
tapi teng gegerane bersih. Cara sampean tekan nggih mboten masalah, soalnya sik nang gegeran. Tapi nek sampean posisi nang di mencong nang ngeten untuk masuk, maka sudah batal puasanya. Itu harus difaham. Harus difaham. Gitu. Ilmu. Sebaliknya masih di keluarnya BAB juga seperti itu pun selesai kan ya. Berarti 9 sudah 1, masuknya ke 5 lubang. Ke 5 lubang sudah semua. Mulut, hidung, apa jenenge? Kuping, keluarnya air, pipis itu sama keluarnya BAB. Yang kedua adalah muntah. Yang kedua adalah muntah. Muntah dengan sengaja. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nek muntah tidak sengaja mboten masalah. Wong hamil muntah-muntah mboten masalah, mboten batal. Gitu. Perjalanan atau mabuk muntah mboten batal. Atau sampean ambu sesuatu langsung muntah mboten batal. Tapi nek sampean krana muntah-muntahno digrok-grok nang ngeten atau wong golek perkara sing ambune sing ndadekno muntah maka batal. Jadi muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa dengan syarat kalau sehabis muntah tidak ditelan lagi sisanya. Sehabis muntah sisanya tidak ditelan. Gitu. Soalnya apa? Soalnya sisa muntah itu adalah najis dikarenakan keluar dari perut. Nek sampean mari muntah sisane sampean lek ambil itu masih tidak membersihkan, mensucikan mulut. Mestine najis itu disucikan ambil air kumur. Ojo dilek ambil itu. Paham ya? Jadi muntah yang tidak sengaja itu boten membatalkan puasa dengan syarat jangan ditelan lagi. Yang ketiga adalah napa? Jima. Gitu. Bersetubuh, hubungan biologis, baik itu jimaknya sebentar atau jimaknya itu tidak keluar sperma, maka tetap dia membatalkan puasa. Baik itu jimaknya dengan manusia atau dengan hewan tetap membatalkan puasa. Paham nggih? Batasnya laki-laki adalah ketika helmnya kepalanya itu sudah masuk sedikit itu sudah batal sampean. Gak perlu kabeh. Masuk sedikit sudah batal. Nek wanita tambah sedikit ya iku mau. Maka no fungsine jari ku hati-hati nek kabeh berseni kabeh cewek. Yang keempat nggih. Yang keempat adalah keluar sperma. Baik itu boten krono jima, sing tadi jima masupun boten keluar sperma tetap batal. Sekarang keluar sperma walaupun tidak melewati jima tetap batal. Gitu. Atau naudzubillah min dzalik onani dikeluarkan sendiri, itu batal. Puasanya batal. Kecuali kalau memang keluar spermanya tidak sengaja seperti tidur, jebus-jebus teles. Gitu. Teles keambunnya sperma, maka boten batal puasanya, cukup mandi besar aja gini mandi besar mawon. Gitu delok mari turu teles sembarang. Iki ambune kok ngene, ngoyo sampean berarti. Gitu. Kok pakai men ngoyo berarti tutup sperma itu. Yang kelima adalah hilangnya akal. Orang gendeng yang tadi, orang gila sudah nek jelas gila ya gak iso, tapi nek kumat-kumatan dia normal seperti gini terus kumat gila kentekan obat lali gak ngombe obat
ngamuk-ngamuk, batal puasanya. Walaupun sebentar gilanya. Atau orang pingsan itu maksudnya sepanjang hari. Mari sahur semaput, tangi mari isya, enak bos, batal puasanya. Wis sahur wis niat, baru semaput. Kecuali kalau dia sempat sadar semaput, mari sahur semaput terus jam 12 tangi, sadar loh, kok wis jam 12 metu matahari, semaput maneh kaget. Tangi jam mari isya, ya mboten masalah. Dia sempat sadar sebenarnya. Tapi mboten sadar blas, nggih. Mboten angsal. Beda dengan orang tidur. Orang tidur masih mari turu, mari sahur turu sampai isya, los gak rewel jarine. Mboten masalah, mboten membatalkan puasa nek turu. Gitu. Mari sahur turu. Gitu. Mari ngono tangi isya. Mboten masalah. Kuwi ning wakak ketara sering turu ngene. Allah. Gitu. Apa manit jarengan Nabi turune wong poso niku ibadah. Ditafsirno turu los. Los ae mboten masalah. Harus dipaham nggih. Keenam nggih niku haid. Jadi ketika dia sudah suci terus tiba-tiba kedatangan bulan, saat itu juga dia batal puasanya. Atau yang ketujuh melahirkan, masih itu bunyai atau sinten, ketika dia hamil terus jam 4 sore dia melahirkan, maka saat itu juga batal. Baik melahirkan itu setelah bayi keluar atau sebelum bayi keluar tetap batal. Setelah bayi keluar berarti bayinya sudah berhasil dikeluarkan. Sebelumnya berarti itu namanya bayi keguguran. Walaupun keguguran tetap batal puasanya. Dan terakhir dan nomor 8 nggih, nifas. Habis melahirkan. Nomor 9 adalah murtad. Orang yang tidak percaya sama Allah, sama Rasul, sama Al-Qur'an, atau menghina, ngedulinan Allah, Rasul, para malaikat, para nabi, gitu, maka dia murtad dan puasanya otomatis langsung batal. Bedanya kalau dia murtad, maka dia ketika dia masuk Islam lagi dia tetap dikenakan wajib mengqadai, gitu. Tapi kalau memang benar-benar orang kafir, maka tidak perlu mengqadai kalau dia sudah masuk Islam. Saniki sampean Senin sampean Minggu murtad, gitu. Selasa sampean Islam maneh, maka Minggu sampai Senin sampean mengqadai puasanya itu, gitu. Ketika sampean sadar. Bahwa niku sampean harus sampean paham. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Wala yasihulan arasah. Apa saumul aidi poso dina apa saumul iddaini poso dina riyaya loro, wa ayyamit tasyriqi lan poso dina tasyrik. Tidak sah atau haram berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Saking getune poso, saking sok alim poso, mari poso Ramadan wae riyaya sik poso. So aneh. Mboten asal niku. Ayo mangan monggo mari salat witir mboten poso. Kaploken iki. Gitu. Mboten sah alias haram. Gitu. Atau Idul Adha nggih mboten angsal, gitu. Atau hari-hari tasyrik nggih mboten angsal. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono ausah poso niku wau. Apa nisful akhiri separone kang akhir min Sya'bana saking wulan Sya'ban, wa yauma syakkin lan dina syak illa ayyasiluhu angin ora haram lamun nepungaken bima saking dina qablahu kang sadurunge auli qadai utawa krana ngodoi poso, an-nadrin utawa nadari awardin utawa wirid. Begitu juga mboten sah
puasa pada separuh terakhir bulan Sya'ban dan pada hari yang meragukan tanggal 30 Sya'ban. Terakhir bulan Sya'ban ya mari ngene iki Sya'ban kan nggih. Sya'ban terus Ramadan. Nggih. Lah, niku terakhir niku kan wis kape menjelang Ramadan. Gitu. Niku hari-hari sing syak niku. Gitu mboten angsal. Atau tanggal 30 Sya'ban wis kape meneh Ramadan. Mboten asal poso. Gitu. Illa ayyasliha bima qablahu aw liqada'in aw nadrin aw wirtin, kecuali boleh sampean puasa di hari tasyrik tadi 30 Sya'ban tadi sekape poso, kecuali memang sampean dalam rangka untuk qada, bayar qada Ramadan yang sebelumnya. Ramadan sebelumnya sampean sempat mokel, sampean punya hutang posa 3 seandainya gitu, terus sampean wis nyaur kari loro. Lah pas akhir-akhir sampean terlalu nyantai-nyantai, akhir wis kabeh Sya'ban wah meneh wis kurang dino apa 3 dino Ramadan. Aku durung nyaur sing Ramadan dulu. Maka sampean boleh untuk berpuasa untuk nyaur ngodoi walaupun di akhir bulan Sya'ban. Mboten masalah walaupun hari tasyrik. Mboten masalah nggih. Tapi nek tujuane mengqadha atau tujuan nadar, poso nadar. Sampai nadar kalau seandainya aku hasil seperti ini saya nadar akan berpuasa. Atau krono awirtin, krono wirid, puasa wirid. Mungkin puasa wirid ya puasa ijazah. Mboten masalah, gitu. Mboten apa? Napa? Ojo sampean ngakhir-ngakhirno wis duwe utang, Ramadan wingi duwe utang, terus sampai manjeng Ramadan yang akan datang timba Ramadan, maka sampean bukan hanya ngodoi tapi juga bayar. Gitu. Kecuali kalau memang sampean itu ada hajat ke Ramadan kemarin sampean ngodok krono loro, keluar dari Ramadan sampean sik loro-loron terus, maka sampai kape masuk sik gak ono waktu untuk poso krana ana hajat loro-loron niku sampean, maka sampean tidak perlu bayar fidyah lagi, coba bayar qadha-nya aja. Ada yang mengatakan, ada yang sempat mengatakan hanya bayar fidyah aja, tidak perlu mengqadha kalau memang hajatnya seperti itu loro-loron terus. Pun waman afsada waman sapa wonge afsada kang ngerusak sauma yaumin kang ing poso sedina min Ramadan saking bulan Ramadan wala rukhsatu lan ora oleh kemakruhan fi fitratin ing dalem oleh buka bijimain kelawan jima fa alaihi mongko wajib ing atase wong al ismu apa ismu dosa wal qadha ulan ngodoi foron halitemuli wa kafaratu diharin lan bayar kafara koyok kafarae di dihar. Barang siapa membatalkan puasa Ramadan tanpa adanya keringanan baginya untuk berpuasa, mungkin gara-gara sebab membatalnoi sebab berjima tadi hubungan suami istri, maka dia berdosa dan wajib segera mengqadha, tidak mengqadha aja, juga serta membayar kafarah dihar. Kafarah dihar apa? Sampean memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak ya sampean puasa 2 bulan berturut-turut. Soro sampean berturut-turut berturut-turut itu maksudnya sampean itu harus puasa berturut, tengah-tengah sampean mokel balik nol maneh. Soro sampean. Seandainya puasa 2 bulan tidak mampu, mungkin pikirannya sampean saulan naik ngene 2 bulan, maka sampean cukup membayar 1 mud beras mud nang fakir. Ya sampean hitung sampean ping piro? Sampean 2 bulan berarti 60 mud sampean kekno. Nah, niku paham nggih? Ampun, wonten mawon ilahuna wallahu a'lam bishawab.
وسلم دائما أبدا على حبيبي